Ya, silakan Pak. Baik, selamat sore saudara sekalian. Pada tayangan kali ini kami akan melanjutkan tentang topik yang sudah dibahas kali lalu, itu mengenai perkembangan Kristen, juga tentang Islam, bahkan juga agenda daripada ateis. Karena beberapa waktu yang lalu memang tidak sempat untuk diselesaikan, maka pada saat ini ada part 2-nya. Sebenarnya part 2 sudah ditayangkan juga, tetapi karena ada suaranya kurang bagus, akhirnya pada saat ini kami akan mengulangnya lagi tentang bagian perkembangan Kristen, baik itu yang ada di Eropa maupun nanti dalam bagian-bagian berikut berbicara tentang perkembangan yang ada di Indonesia, bahkan juga yang ada di Tiongkok. Karena itu lanjutan daripada pertanyaan yang lalu itu, saya akan memberikan kepada Pendeta Yanto tentang pernyataan daripada seorang anggota PBB itu yang menyatakan bahwa adanya ajaran-ajaran Kristen sesungguhnya itu mengkecilkan atau mendiskriminasi tentang hak asasi manusia itu sendiri. Silakan Pak Yanto untuk menyampaikan tentang hal itu. Ya, jadi saya katakan orang PBB itu pasti tidak paham iman Kristen, ya, tidak paham Alkitab. Dan kalau bicara hak asasi manusia, kesetaraan umat manusia, lalu juga bicara kesetaraan gender, bicara hak-hak wanita, itu semua diatur oleh Alkitab dengan sangat detail dan dengan sangat adil. Kalau bicara negara-negara Timur Tengah, ya, negara-negara Arab, kita melihat bahwa di sana itu hak-hak wanita itu tidak diperhatikan. Ya. Hak-hak wanita banyak diabaikan dan pria terlihat seperti superior. Ya. Tidak demikian dengan iman Kristen. Dari kitab Kejadian di awalnya sudah ditulis Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Ya, diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Kejadian ayat 1 ayat 26 dan ayat 27. Jadi laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tetapi Alkitab juga dengan jelas membagi peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya melahirkan anak, itu tidak mungkin laki-laki, ya. Sampai kapanpun laki-laki tidak bisa melahirkan anak. Itu peran unik dari perempuan. Nah, mencari nafkah itu peran unik laki-laki mestinya. Maka laki-laki jangan tinggal di rumah atas nama kesetaraan gender, lalu suruh perempuan cari kerja di luar, cari uang. Ini salah. Role-nya sudah di upside down, ya, dibolak-balik oleh dunia berdosa ini. Ya. Jadi semua diatur dengan sangat jelas dalam Alkitab. Bahkan mengenai perbudakan diatur oleh Alkitab. Alkitab tidak pernah memberi ruang atau mengizinkan seseorang memperbudak sesamanya. Tetapi ketika fakta dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, di mana kita melihat ada perbudakan di sana, ya, itu dunia berdosa, ya, ada perbudakan, maka Alkitab mengatur. Kamu nggak boleh seenaknya saja. Di dalam hukum Taurat Musa dikatakan, jikalau kau lihat saudaramu bangkrut, lalu dia menjual diri kepadamu menjadi budak, pekerjakan dia 6 tahun. Tahun ke-7 bebaskan dia. Itu tahun Yobel bagi dia. Seperti itu. Nah, diatur secara detail. Mengapa diatur detail? Supaya orang jangan sembarangan itu memperalat sesamanya. Maka justru Alkitab itu yang sangat memperhatikan hak-hak asasi manusia.
Bahkan kalau bicara demokrasi di era modern sekarang ini, itu justru reformasi yang memulai. Calvin di Jenewa, di dalam perihal pemilihan majelis presbiter dan hamba-hamba Tuhan, itu demokratis, diserahkan kepada jemaat untuk memilih pendeta. Jadi seperti itu ya. Nah, landasan Calvin di mana? Alkitab, Perjanjian Baru. Ya, bagaimana seseorang dipilih yang dilihat oleh jemaat sebagai baik, bukan pemarah, bukan peminum, ya, mampu mengatur keluarga, itu ada semua aturannya. Nah, yang menilai siapa? Orang Kristen, jemaat, ya. Maka mereka diberi kesempatan untuk memilih pendeta majelis gereja bagi diri mereka. Berdasarkan kriteria-kriteria tadi. Dari konsistori Calvin di Jenewa, itu berkembang demokrasi di gereja-gereja reform. Maka kita kenal istilah itu sistem pemerintahan gereja presbyterian. Kemajelisan yang dipilih oleh jemaat. Seperti itu. Nah, demokrasi yang diperjuangkan orang sekular ateisme sekarang itu kan hanya kemudian saja. Dan itu inspirasinya didapat dari negara-negara Kristen yang menerapkan kebebasan. Belanda, Amerika Serikat, Jerman, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi anggota PBB itu pasti tidak paham Alkitab, juga tidak paham sejarah. Ya, silakan. Iya Pak. Sekarang kita lanjutkan tentang itu perkembangan Kristen Pak yang ada di Eropa secara khusus. Memang minggu yang lalu pernah ditanyakan tentang hal itu bahwa memang di Inggris khususnya di Eropa ada begitu banyak gereja yang sudah ditutup dan itu sudah dijadikan masjid, bahkan juga dijadikan mall. Nah, apakah itu memang ada pengaruh daripada doktrin Kristen itu sendiri, atau memang ada pengaruh-pengaruh, misalnya ada sekularisme atau bahkan liberalisme itu Pak? Gimana itu Pak pengaruhnya itu, penyebabnya? Penyebab utama kekristenan Eropa jatuh itu adalah teologi liberal. Nah, teologi liberal ini dipengaruhi oleh modernisme. Filsafat modern ya, yang kita lihat akarnya itu dari Renaissance ya, yang berjalan bersama-sama dengan reformasi, menumbangkan dominasi gereja Katolik Roma, lalu muncul abad pencerahan ya, muncul filsafat modern yang dimulai oleh René Descartes ya, lalu kemudian diteruskan pada masa-masa sesudahnya oleh Immanuel Kant ya, dan seluruh masa setelah reformasi, setelah muncul René Descartes di Prancis, itu disebut era filsafat modern yang sangat mementingkan rasio sebagai fondasi pengetahuan. Maka nanti muncul istilah foundationalism ya. Foundationalism ini artinya pengetahuan, teori atau berpikir kita ini ada fondasinya. Nah, kalau René Descartes berkata bahwa rasio kita fondasinya. Nah, kalau kita Kristen, epistemologi kita, fondasi berpikir kita adalah Alkitab. Itu sebab Luther, Calvin, Zwingli, semua reformator berkata back to Bible. Nah, ini yang membedakan kita humanism dengan gerakan reformasi. Kalau Renaissance, humanism sampai filsafat modern itu back to human, kembali kepada manusia. Dan René Descartes menemukan bahwa yang paling penting dari manusia adalah ini rasionya sebagai basis berpikir, berteori, dan melakukan segala sesuatu. Nah, reformator dan teologi reform secara khusus, Protestantisme, itu menemukannya di Alkitab.
Alkitab adalah fondasi kita. Nah, foundationalism ini yang dilawan oleh filsafat eksistensial dan kemudian diledakkan oleh filsafat postmodern saat ini. Seperti itu ya. Ini sedikit pelajaran filsafat. Nah, teologi liberal dalam gereja itu sangat dipengaruhi oleh filsafat modern tadi, yang fondasinya reason. Maka lihat mujizat dalam Alkitab, tidak percaya. Mana mungkin Yesus jalan di atas air tanpa tenggelam? Bagaimana Yesus bisa beri makan 5.000 orang, hanya laki-laki, belum perempuan dan anak-anak? Ya, semua makan kenyang, masih sisa 12 bakul. Hanya dari 5 roti 2 ikan. Ini nonsens. Maka mereka menolak mujizat. Itu liberal. Menolak Yesus lahir dari anak darah Maria. Ya. Pokoknya teologi liberal melihat Alkitab ini ada yang bisa diterima, ada yang bisa ditafsir dan masuk akal, ada yang harus ditolak sebagai sesuatu yang nonsens. Nah, ini melemahkan gereja. Menolak Alkitab melemahkan gereja. Menolak Yesus lahir dari perawan Maria melemahkan gereja. Maka gereja tidak ada kuasa. Sebagaimana peringatan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu bahwa dia akan datang mengambil kaki dian gereja yang tidak berfungsi lagi, maka kaki dian gereja di Eropa ditarik oleh Tuhan. Maka gereja menjadi kosong melompong. Nah, ini penyebabnya. Jadi bukan seperti Paul Zhang ya, yang zong itu, ya, yang katakan ini karena Eropa sibuk debat Tritunggal, sibuk debat doktrin, maka gereja kosong. Itu bohong, itu pembohong, itu Paul Zhang itu. Ya, otaknya kosong, nggak ngerti apa-apa, berani kasih ini satu penilaian secara akademik begitu. Ya, saya kira itu yang jadi teologi liberal ya. Karena main mata dan filsafat modern ya, yang fondasinya adalah reason, rasio ya, seperti itu. Padahal sebetulnya kalau mau jujur, Alkitab tidak pernah bertentangan dengan reason kalau dimengerti dari perspektif yang benar. Nah, ini teologi reform yang pegang ini. Alkitab dan akal itu tidak pernah bertentangan, selalu selaras dengan akal. Nah, ada hal-hal tertentu yang rasanya kita tidak pahami dengan akal kita. Nah, itulah yang kita harus terima dengan iman, seperti mujizat tadi. Tapi sebetulnya kalau Tuhan menceritakan kepada kita bagaimana mujizat itu terjadi secara rasional, sebetulnya sangat-sangat rasional. Cuma Tuhan kan tidak bicara bagaimana anggur langsung berubah jadi air. Kalau Tuhan menjelaskan bahwa ketika air berubah menjadi anggur, ada unsur-unsur air itu yang dirubah dalam sekejap oleh kuasa Tuhan. Semua itu rasional, masuk akal. Ya. Jadi ini perbedaan teologi reform dengan teologi liberal. Ya, silakan lanjut. Ya, Bu Desi, silakan Bu Desi, ada yang disampaikan. Ya. Saya juga pernah membaca itu dikatakan dalam beberapa waktu ke depan itu sekitar 106 juta orang yang akan meninggalkan Kristen dan yang masuk sekitar 46 orang. Nah, mungkin itu kan ada penelitian saya pikir ya. Itu mungkin ada kaitannya dengan kondisi di Eropa secara khususnya yang dikatakan itu sebenarnya mereka sangat toleran gitu. Bahkan mungkin boleh dikatakan dunia inilah gitu ya dalam menilai agama lain ataupun berkaitan dengan keberagaman agama, saya pikir mereka sangat toleran. Cuman kenapa mesti menurun itu mungkin ada kaitannya dengan kekristenan yang sulit sekali diterima gitu, atau justru dikatakan kekristenan itu sangat tidak diterima. Padahal kita melihat sebenarnya sebagai negara yang sangat toleran itu bagaimana ya?
apakah maksud saya seperti ini? Kita tidak sekedar melihat ada penurunan mengenai kekristenan ataupun juga toleransinya mereka, tapi mungkin adakah sesuatu yang keliru dari kekristenan itu sendiri atau ada hal-hal yang diperbaiki seperti itu, Pak? Mengenai kekristenan akan merosot tajam itu tidak, merosot di Eropa, tapi di Asia bangkit ya, di Asia bangkit. Di Cina banyak orang itu menjadi Kristen, seperti itu di Afrika. Walaupun catatannya nanti hati-hati dengan kesesatan-kesesatan yang ada dalam gereja, sebagaimana terjadi dalam gerakan karismatik yang ekstrim kan. Nah begini, yang pertama itu masalah apakah iman Kristen itu ada sesuatu yang bermasalah. Bukan iman Kristen bermasalah, tapi orang-orang sekuler ateisme itu sendiri yang bermasalah. Yang pertama-tama mereka menolak otoritas, mau menata hidup sendiri, mau mengatur hidup sendiri, menentukan baik dan jahat bagi diri sendiri, tidak mau ditentukan oleh Tuhan, oleh firman Allah, oleh otoritas gereja, misalnya khotbah pendeta. Mereka paling anti kalau pendeta mengatakan jangan berzina, karena mereka sesuka berzina, ya, suka berzina. Ya. Hormati orang tua, ya. Bagi mereka kalau orang tua tidak menyenangkan, mereka boleh berontak dong, kan begitu. Jadi ini sebetulnya problem, the problem of authority, ya. Problem otoritas, di mana orang nggak mau Tuhan, ya. Misalnya filsuf Nietzsche, ya, itu bahkan koar Allah sudah mati, God is dead, ya, Allah sudah mati, seperti itu. Karena memang Nietzsche tidak mau beban-beban moral dari Yudaism, hukum Taurat Musa, 10 hukum Allah yang diteruskan oleh Kristen itu memerintah manusia. Tidak boleh dong katanya. Manusia harus jadi singa perkasa yang mengatur dirinya sendiri. Menjadi Superman. Ya. Lalu setelah itu menjadi kanak-kanak yang murni melihat realitas kehidupan ini. Ya, seperti itu. Nanti kalau sudah jadi kanak-kanak yang murni melihat realitas kehidupan, barulah kita menemukan kemanusiaan kita yang sejati. Nah, itu Nietzsche, ya, filsuf ateis eksistensial yang mempengaruhi dunia postmodern sekarang. Dan orang-orang postmodern rata-rata ateisme praktis, ya. Mereka secara dogmatis tidak berani menolak bahwa Tuhan itu tidak ada, tapi mereka itu mau untuk, mungkin ada yang percaya Tuhan, ya, tapi karena tidak bisa dibuktikan, ya lebih baik diam saja begitu, tidak usah bicara Tuhan. Ini situasi postmodernisme, ya. Jadi penolakan atas otoritas sih sebetulnya. Lalu yang berikut itu bukan karena iman Kristen ini tidak masuk akal, sebagaimana saya katakan tadi, tapi lebih kepada mereka memang sudah dikuasai oleh kegelapan. Paulus berkata, peperangan kita ini melawan roh-roh jahat di udara. Dan menjelang akhir zaman ini, menjelang kedatangan Kristus, maka setan bekerja lebih keras lagi
untuk menyesatkan. Bekerja melalui ateisme, melalui agama-agama yang palsu, melalui filsafat-filsafat yang menyesatkan untuk menipu begitu banyak orang dan menyebabkan orang lari menjauh dari Tuhan. Nah, kalau sudah seperti ini, dijelaskan seperti apapun mengenai iman Kristen, tetap mereka mengatakan tidak masuk akal dan mereka menolak. Maka hanya anugerah Roh Kudus yang melahirbarukan, hanya itu yang bisa menjadikan orang memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, dua faktor ini yang sangat fundamental saya kira, sehingga banyak orang menolak kekristenan, bukan karena iman Kristen itu bermasalah. Yang saya maksud, iman Kristen yang sejati. Kalau iman yang palsu, ya maksudnya iman Kristen palsu, ya memang banyak masalah, banyak problem, ya seperti itu. Saya kira itu akarnya ya. Saya tidak melihat masalah apapun dalam kekristenan. Asal itu berakar pada firman Allah. Firman Allah tidak punya masalah. Yang bermasalah manusia berdosa, yang menolak otoritas Tuhan dan menolak firman Allah. Ya, saya kira itu ya. Silakan. Iya, feedback. Ya, enggak apa-apa, silakan. Oke. Beberapa waktu yang lalu saya juga mendengar ya, melihat dikatakan begini. Sekarang itu mestinya juga gereja perlu melakukan kontekstualisasi gitu. Artinya tidak melulu untuk bicara doktrin atau pengajaran tertentu kepada jemaat, tapi juga perlu menyentuh kebutuhan jemaat, sehingga mereka juga perlu bertumbuh. Dengan banyaknya ajaran-ajaran sesat atau sekularisme dan segala macam itu akan menolong jemaat untuk lebih mempunyai relasi dengan Tuhan. Kira-kira ini bagaimana, Pak? Justru penyesatan itu terjadi karena doktrin tidak diajarkan. Ini hutang gereja. Ya. Banyak gereja tidak bertanggung jawab. Justru hanya khotbah-khotbah moral dan sibuk kontekstualisasi. Ajaran Kristen yang sejati itu tidak diajarkan, maka teologi liberal muncul, habis. Ateisme muncul, habis. Teologi kemakmuran dari karismatik muncul, habis. Ya. Justru problemnya adalah doktrin tidak diajarkan. Ya. Doktrin tidak diajarkan, maka penyesatan demi penyesatan itu ada. Kalau masalah memperhatikan jemaat, itu saya kira masalah sekunder di dalam hal pembentukan iman. Karena iman Kristen sejati tidak bertumbuh dari penglihatan, tidak bertumbuh dari pemberian makan minum secara jasmaniah, supermi, roti, tapi bertumbuh dari firman Allah. Bahkan timbulnya juga dari firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, kontekstualisasi lalu memperhatikan memperhatikan kebutuhan jemaat, itu hal-hal yang harus diperhatikan supaya ada keseimbangan antara pertumbuhan rohani dan kebaikan, kesejahteraan jasmaniah. Tetapi kalau orang sudah sampai memperhatikan hal jasmaniah
sebagai hal penting untuk pertumbuhan iman, ada yang nggak beres. Ini ada yang nggak beres. Itu pasti tidak beres. Nah, ini berarti gereja mengabaikan firman Allah dan hanya mementingkan hal-hal lahiriah. Tidak, Alkitab mengajarkan kita seimbang akan dua hal ini. Itu sebab di gereja mula-mula, bentar ya. Di gereja mula-mula ada para rasul yang mengajar dan berdoa. Dipilihlah 7 orang yang baik untuk melayani meja. Menjadi diakonia ya, pelayanan diakonia, melayani meja. Khusus melayani janda-janda yang terabaikan dari janda-janda Yunani. Dan gereja kemudian mengikuti prinsip ini. Ada pengajaran firman untuk pertumbuhan rohani, ada juga memperhatikan kepentingan jasmania. Tapi kepentingan jasmania yang diperhatikan tidak pernah bertujuan menumbuhkan iman. Seperti itu. Ya, silakan. Ya. Mungkin ada dari Pak Yan. Iya Pak. Lanjut dari tadi Pak, di Eropa khususnya. Ya. Tadi kan ada itu Pak, beberapa faktor. Silakan lanjut aja Pak. Ya Pak. Kok suaranya kau? Silakan lanjut Pak. Ya. Tidak apa-apa ya, Pak. Tidak apa-apa ya. Oke. Ya. Ya. Ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi turunnya peningkatan atau menurunnya jumlah anggota Kristen di Eropa. Seperti yang dikatakan tadi adalah faktor-faktor itu adalah diantaranya itu tentang sekular atau liberalisme, relativisme. Nah, apakah memang ada faktor-faktor lain Pak selain daripada liberalisme sehingga menyebabkan beberapa gereja di sana atau Kristen di sana menjadi semakin menurun? Apakah memang ada suasana ibadah yang mungkin tidak menyenangkan sehingga pemuda-pemudi ataupun orang-orang di sana tidak terlalu suka dengan keadaan seperti itu? Nah, Bapak kan pernah tinggal di sana Pak, di Belanda begitu. Mungkin kira-kira No. Itu penelitian orang-orang yang mempunyai teologi tidak beres ya. Melihat hal yang fenomenal lalu menyimpulkan inilah penyebab daripada kekristenan merosot. Salah. Ya. Jadi kalian juga kalau mau riset, jangan terlalu banyak dengarkan mereka yang hanya melihat permukaan begitu. Nah, orang-orang kayak gini, nanti apa kerjaannya? Bangkitkan musik yang hebat di gereja untuk tarik orang, tapi isinya kosong melompong. Dan banyak gereja Protestan ikut-ikutan seperti itu, tetap kosong, malah tambah merosot. Ya. Yakinlah. Ini saya sampaikan fakta. Saya pernah tinggal di Belanda 1 tahun. Yang gerejanya merosot, orang keluar. Yang kosong, sampai dijual jadi museum, itu adalah gereja-gereja beraliran liberal. Saya melihat di Belanda, gereja-gereja reform yang masih setia kepada Alkitab selalu penuh. Termasuk gereja yang ada hubungan dengan sekolah teologi saya. Theologische Universiteit Kampen. Saya melihat hari Minggu pagi-pagi,
Bentar ya. Hari Minggu pagi-pagi di berbagai denominasi reform di Belanda yang masih ketat, mulai dari yang tua, yang muda, anak kecil, berbondong-bondong ke gereja, jalan kaki, naik sepeda pancal. Saya geleng-geleng kepala. Mereka kok begitu semangat? Firman Tuhan masih diberitakan di gereja, maka gereja selalu penuh. Gereja tempat kami pun di Kampen selalu penuh. Seperti itu. Ya. Jadi faktanya yang kosong itu gereja-gereja liberal. Bukan masalah cara ibadah yang kering. Itu gereja Pendeta Stipentong di Jakarta kenapa selalu penuh? Kan pakai him. Tidak pakai band besar. Ya. Bukan. Jangan terpengaruh dengan hal-hal lahiriah seperti itu. Penyebab utama teologi liberal masuk, doktrin Kristen yang sejati dibuang dari gereja, gereja tak ada kuasa, habis. Itu penyebabnya. Nah, selain gereja-gereja beraliran reform, gereja-gereja Injili, juga denominasi Pentakosta, karismatik, itu masih ramai di Belanda, masih penuh gerejanya. Ya, mungkin karismatik itu mungkin karena daya tarik penyembuhan atau apa, tapi itu tidak esensial. Dan lama-kelamaan nanti orang akan bosan dan meninggalkan gereja. Ya, saya kira itu yang saya bisa respons untuk pertanyaan ini. Ya, Pak. Kalau itu, Pak, kalau misalnya di Eropa itu mengalami penurunan jemaat. Nah, sedangkan di Asia ini justru mengalami perkembangan persentasenya, Pak. Itu sebetulnya mengapa terjadi begitu, Pak? Apa penyebabnya? Eropa sebagai pilar-pilar Kristen yang pertama kok justru mengalami penurunan, tetapi di Asia kok menjadi malah itu, Pak, tambah berkembang, Pak. Kalau Eropa saya sudah jawab ya, liberal, teologi liberal. Kalau Asia, ya. Kalau Asia berkembang, ada yang murni penginjilan. Ya. Katakanlah kita GGRI ya, walaupun secara sedikit demi sedikit, terus buka pos PI. Karena kita menginjil. Menginjil, ada orang percaya, orang bertobat, kita buka pos PI. Ya, begitu ya. Ada 1-2 yang kelompok yang mau reform dan gabung dengan kita. Ada ya. Tapi sebagian besar penginjilan kan. Seperti itu. Nah, di setiap gereja-gereja reform dan Injil yang teguh berpegang kepada Alkitab, pertumbuhan gereja itu karena pemberitaan Injil. Itu jelas. Tapi kalau dalam gerakan karismatik, itu lebih banyak karena daya tarik. Orang mau mujizat, orang mau kesembuhan. Dan pertumbuhan gereja, oleh karena daya tarik yang palsu semacam ini, jauh lebih tinggi memang. Jauh lebih tinggi. Di Asia, Amerika Latin, Afrika, dan ini sangat menyuburkan ajaran-ajaran sesat, teologi kemakmuran, pendeta-pendeta palsu. Dan pengikut mereka sangat besar, ya, sangat banyak. Seperti itu.
Namun saya melihat bahwa ke depan pertumbuhan semacam ini akan digilas oleh zaman. Orang akan bosan dan hal-hal yang palsu dan haus akan firman Tuhan yang sejati. Dan kita orang-orang reform harus siap untuk memberi jawaban bagi kondisi ini. Ya, menangani dengan baik jikalau kondisi seperti ini terjadi ke depannya. Ya, seperti itu. Ya, saya kira itu, Pak. Itu. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya, pertanyaan mungkin terakhir. Bu Desi, mungkin dari Bu Desi ada? Ya, dengan tadi diskusi kita dari awal, baik itu kekristenan di Eropa yang juga sedikit berefek di Indonesia, saya pikir ya. Kira-kira hal-hal penting apa yang perlu dilakukan oleh gereja-gereja khususnya kita di Asia gitu, yang tadi mengalami perkembangan juga pertumbuhan untuk kekristenan. Kira-kira apa yang perlu terus digaungkan, terus dikembangkan oleh gereja-gereja supaya ada banyak juga yang semakin dimenangkan bagi Tuhan. Saya kira ya 3 hal penting ya. Beritakan Injil yang sejati secara terus-menerus, menjangkau jiwa-jiwa, dan pemberitaan Injil sejati ini tidak hanya kepada orang yang di luar gereja, tapi juga kepada orang dalam gereja. Karena tidak semua anggota jemaat itu orang Kristen sejati. Maka harus ada pemberitaan Injil, ya. Ini yang pertama-tama. Kedua, ajarkan doktrin Kristen yang sejati secara terus-menerus. Ini penting sekali. Pengajaran Alkitab yang benar. Pengajaran doktrin yang sejati. Ketiga, ya, sebagaimana Pendeta Ezra Soru katakan, panggilan apologetika juga harus dijalankan. Ya. Harus berapologetika melawan bidat, melawan ajaran sesat. Di Eropa tidak ada apologetika yang hebat, pengajaran Alkitab yang hebat yang disebarluaskan, penginjilan yang hebat, maka liberal menang, ateisme menggeser ke Kristenan. Ya, seperti itu. Jadi 3 hal ini dikerjakan. Lalu ditambah dengan mandat budaya. Berjuang di seluruh bidang kehidupan. Menjadi garam dan terang. Ini menyelamatkan gereja. Ya, saya kira itu ya. Silakan mungkin ditutup ya. Komentar terakhir, lalu doa penutup. Ya. Baik, saudara, kami akan mengakhiri pembicaraan kami pada sore ini, dan kiranya saudara semua yang boleh mendengarkan tayangan ini boleh mendapat berkat supaya tetap kuat di dalam kita memberitakan Injil, mengajarkan doktrin, dan boleh mendengarkan pemberita-pemberita Injil yang menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Kami juga akan melanjutkan nanti sesi yang berikut. Mungkin ada sesi yang ketiga, Pak. Ya, saya usulkan kita akan khusus melihat arah gerakan reform, karismatik, liberalisme dalam gereja bagaimana, dan bagaimana kita orang reform itu mengcounter semua itu. Ya, itu part ketiga dan selesai. Ya. Baik, saudara, saya akan menutup acara ini dengan doa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami berbincang tentang perkembangan Kristen, baik itu yang ada di Eropa yang mengalami kemunduran maupun yang ada di Asia yang justru mengalami perkembangan. Kiranya semua hal yang terjadi yang dapat kami pahami tentang faktor dan pengaruh-pengaruh yang terjadi sehingga terjadi penurunan akan berikan pemahaman kepada kami supaya kami tetap giat untuk berakar di dalam pengajaran yang benar, bahkan juga akan memberitakan Injil Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi kami semua, yang memberikan hikmat dan pengertian yang cukup sehingga kami mampu untuk menjalani pengetahuan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu di seri yang ketiga ya.